Ya, baik, mohon maaf saya lanjutkan kalau ada kesalahan. Cekkan sedikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa namanya tadi ya? Saya meriwayatkan dari guru saya ada Bapak Harun. Beliau dapat dari gurunya. Saya bilang saya dapat dari saya dari Abu Harun. Abu dari begini sampai kepada Rasulullah SAW. Saya dapatkan satu hadis. Namun hadis ini sejatinya saya tidak dengar langsung dari Abu Harun. Tapi saya bilang saya dari Abu Harun gitu. Tanpa saya sebutkan apakah saya dengar langsung atau tidak. Begitu. Kok contoh lain begini. Gampangnya ya. Antum lihat ada quote-nya Habib Muslim. Ya, anak-anak semua. Ada quote-nya Kiai Habib Muslim. Di media sosial. Lalu antum serap itu quote. Misalkan taruhlah tersenyumlah selalu menghibur. Di dalam quote tersebut, quote-nya Abu Muslim mengatakan tersenyumlah selalu agar menghibur hati-hati yang gundah. Contoh misalkan, antum lihat quote begitu. Lalu ketika antum ceramah, saya bilang saya dari guru saya, Haji Muslim Abdul Karim, bahwa berkata, tersenyumlah selalu supaya menghibur hati-hati yang gundah. Udah titik sampai situ antum celah. Nah ini namanya tajlis. Kenapa? Karena sejatinya antum nggak langsung dengar, nggak mendengar langsung dari Kiai Muslim Abdul Karim kata-kataan beliau itu, tapi antum lihat dari medsos. Antum nggak bilang saya dapat dari medsos itu nggak tahu siapa yang ngupload, kayaknya yang ngupload itu dengar langsung misalkan. Antum nggak bilang begitu, antum bilang langsung saya dari Abi Muslim. Nah ini juga namanya tajlis. Kenapa? Karena ayat Quran rawi, ente sebagai rawi menyebutkan atau meriwayatkan amman qad sami'a minhu, dari orang, dari guru yang memang engkau pernah mendengarkan periwayatan daripadanya, perkataannya, pernah bertemu, pernah ngaji, tapi engkau riwayatkan apa yang tidak engkau dengar langsung, malam yasma' minhu, itu min ghairi ayat Quran annahu sami'ahu minhu, tanpa menyebutkan kalau engkau mendengar langsung atau tidak. Ini namanya tadlis ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Syarhut ta'rif, penjelasan ta'rif. Wa makna hadza ta'rif anna tadlis al-isnad ayyarum yarrawi an syaikhin qad sami'a minhu ba'd al-ahadis. Makna definisinya adalah bahwasanya tadlisul isnad itu adalah ayyarum yarrawi, seorang perawi hadis meriwayatkan an syaikhin, dari seorang guru yang qad sami'a minhu, yang kadang atau memang dia telah mendengarkan atau telah mengaji daripada guru tersebut ba'dal ahadis, sebagian hadis-hadis lain. Lakin hadal hadis, akan tetapi hadis yang diriwayatkan ini, yang mudallas ini, alladzi dallasahu, yang dia tadlis itu, lam yasma'hu minhu, tidak dia dengar langsung dari gurunya tersebut. Wa innama sami'ahu min syaikhin akhar anhu. Akan tetapi dia dengarkan dari guru lain, ada wasithah lain yang menyampaikan kepada dia. Jadi nanti gurunya punya guru lagi, yang mana gurunya itu juga guru ente sebenarnya, guru besar lah begitu. Itu kalau taruhlah saya sampaikan kepada ente, Abu Muslim ngomong begini, Abu Muslim ngomong begini. Nah antum bilang langsung Abu Muslim ngomong begini, padahal antum dapatnya dari saya, baru dari Abu Muslim. Nah itu, jadi sayanya nggak disebut. Nah ini namanya tadlis. Fayusqitu dzalika syekh, maka dia gugurkan guru tersebut. Nah, kalau dalam contoh tadi ente gugurkan saya, nggak disebutin saya. Wa yaruhi anhu bilafdzin muhtamil, dan atau muhtamal boleh baca dua, dan dia meriwayatkan dari guru besarnya itu tanpa wasithah itu, dengan lafal yang memang ada kemungkinan.
muhtamil lissima wa ghairi. Ada kemungkinan antara dia dengar langsung atau tidak. Tadi pakai lafal an-anah tadi. An fulan, an fulan, an fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Nah, kata dari itu kan bisa dari dapat langsung atau dapat dari perantaraan lain. Yang penting sumbernya memang dari Abi Muslim. Contohnya. Qala seperti perkataan qala au an. Qala fulan, berkata Habib Muslim, berkata fulan. Itu kan memang berkata, tapi saya dengar langsung apa enggak kan belum tentu. Atau an atau dari. Liyuhim, kenapa dia pakai lafal yang muhtamil itu atau yang muhtamal itu? Liyuhim, supaya membuat orang-orang yang mendengarkan, yang meng-cross check sanadnya itu punya waham, punya prasangka ghairahu annahu liyuhim ghairahu, supaya orang lain yang mendengarkan itu punya prasangka annahu sami'ahu, bahwasanya dia mendengar langsung daripada orang yang diriwayatkan tadi, guru besarnya tadi. Itu. Karena memang hidup sezaman dan pernah ngaji. Oh, dicek sanadnya memang nih muridnya nih. Nah, kayaknya benar dah, memang ketemu soalnya. Nah, padahal dia tidak meriwayatkan apa yang tidak didengar langsung. Nah, ini kan mengecoh orang-orang yang meng-cross check sanadnya. Gitu. Lakin la yusarrih bi annahu sami'a minhu hadzal hadis fala yaqul sami'tu, tapi dia tidak secara terang mengatakan kalau dia mendengarkan langsung. Dan, sehingga dia mengatakannya sehingga dia tidak mengatakan dalam periwayatan hadisnya itu sami'tu atau hadatsani hatta la yasiru kadzaban bihan, sehingga karena dia pakai lafal yang punya kemungkinan dengar langsung atau tidak, ini dia tidak dibilang pembohong, tidak jadi bukan pembohong, tidak disebut kadzab, tapi dia disebut apa? Mudallis, nutup-nutupin. Summa qad yakunu alladhi asqatahu wahidan aw aktsar. Boleh jadi yang ditutup-tutupin itu yang digugurkan wasitohnya dia dengan guru besarnya itu bisa jadi bukan cuma satu orang, boleh jadi 2 orang, boleh jadi lebih. Itu ya, itu namanya tadlis. Langsung misalnya contohnya ma akhrajahul hakim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, bisa nalihi ila Ali bin Khashram, dengan sanadnya dari Ali bin Khashram. Dia berkata, qala lana ibnu Uyainah, berkata kepada kami Ibnu Uyainah al-Zuhri, dari Zuhri. Faqila lahu sami'tahu min az-Zuhri. Lalu dikatakan kepada Ibnu Uyainah, apakah engkau dengar langsung dari Zuhri? Qala la, tidak. Wala mimman sami'ahu min az-Zuhri. Begitu juga saya tidak dengar langsung dari orang mendengarkannya langsung dari Zuhri. Berarti ada 2 orang yang digugurkan oleh beliau. Haddatsani Abdul Razzaq an-Ma'mar an-Zuhri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tapi yang betul itu ini pengakuan langsung ya. Saya mengabarkan kepada saya, meriwayatkan kepada saya Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Zuhri. Saya nggak dengar langsung dari Zuhri. Tapi hadzal misal asqata Ibnu Uyainah, dalam contoh sanad ini Imam Ibnu Uyainah ini menggugurkan 2 orang bainahu wa bain Zuhri, perantara antara beliau dengan Zuhri. Ya. Jadi ada 2 orang yang digugurkan. Gitu. Baik, barangkali itu pelajaran kita untuk hari ini ya. Ada contohnya itu. Nah, kalau ini mah kita bisa tahu langsung karena ada periwayatan yang menanyakan kepada Imam Ibnu Uyainah langsung apa dengar langsung dari Zuhri, maka digugurkan 2 orang. Dan beliau pakai lafal muhtamal, yaitu pakai kataan qala lana Ibnu Uyainah al-Zuhri, tidak langsung haddatsani Zuhri atau sama itu Zuhri yang yaqul atau lafal-lafal yang semisal yang mentasrif pendengaran langsung, tidak, dia pakai lafal yang muhtamal atau muhtamil. Baik. Nah, pertanyaannya adalah apa itu hadis mudallas secara bahasa, secara istilah, apa itu mudallis untuk orang penyiar, apa itu saya ulang pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Pertama, apa itu tadlis?
apa itu mudallas, apa itu mudallis. Ya, 3 pertanyaan tuh berarti ya. Baik. Nah, yang keempat, pertanyaan keempat, sebutkan pembagian tadlis. Yang kelima, apa itu tadlisul isnad. Ada 5 pertanyaan tuh ya. Saya ulang. Apa itu tadlis? Apa itu hadis mudallas? Siapa itu mudallis? Pembagian mudallas atau pembagian tadlis kepada berapa bagian? Sebutkan. Yang kelima, apa itu tadlisul isnad? Nah, itu ditulis lagi dalam kertas lembar, diberi nama, kumpulkan lagi kepada kantor ke Ustadz tadi. Barangkali demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.